Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Bayu Arianto dari kelas 13 IJAB. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan saya, yaitu praktek kerja lapangan selama 12 bulan di CV Karya Hidup Sentosa. Yang pertama, kita biasakan latar belakang praktek kerja lapangan. Apa sih itu PKL dan kenapa sih harus PKL? Nah, PKL sendiri merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung yang ditujukan bagi siswa-siswi SMK yang akan masuk dunia kerja. Dengan adanya kegiatan PKL, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari siswa, sekaligus mendapatkan pengalaman kerja yang bisa jadi modal siswa dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus sekolah. Nah, apa sih yang mendasari adanya kegiatan praktek kerja lapangan? Nah, di sini ada beberapa undang-undang dan peraturan ya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Yang nomor 3, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang keempat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Dan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan. Nah, apa sih manfaat praktek kerja lapangan? Manfaatnya yaitu terutama untuk siswa ya. Yang pertama itu menambah skill dan keterampilan, mengembangkan karakter siswa, menambah pengalaman kerja, dan memperbanyak teman. Nah, untuk yang sekolah, yang pertama itu terjalinnya kerjasama antara sekolah dan industri. Dan yang kedua, mendapatkan info dunia kerja. Sekolah bisa mendapatkan info yaitu semisal apa saja sih yang dibutuhkan oleh industri. Nah, mungkin itu bisa menjadi bahan evaluasi ya, atau bisa menjadi bahan pembelajaran lah di kegiatan KBB sehari-hari. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas lulusan. Nah, apa sih kewajiban atau tanggungan atau tugas lah bagi peserta praktek kerja lapangan? Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan minimal 6 bulan lah ya, sebagai prasyarat kelulusan sekolah. Yang kedua itu menjaga nama baik alma mater sekolah. Yang ketiga, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan selama PKL. Yang nomor 4, menaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat PKL. Nomor 3 dan 4 ini yaitu erat kaitannya dengan nomor 2, yaitu menjaga nama baik alma mater sekolah. Yang nomor 5 yaitu mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak agar tidak ada miskom lah. Nah, yang terakhir yaitu mengisi jurnal kegiatan dan membuat laporan PKL sesuai dengan kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, saya sendiri PKL di CV Karya Hidup Sentosa. Nah, mungkin yang belum tahu CV Karya Hidup Sentosa sendiri, di sini ada profil perusahaannya. CV Karya Hidup Sentosa sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang alat pertanian, didirikan oleh Bapak Girjo Hadi Suseno pada tahun 1953 di Yogyakarta. Dan untuk saat ini perusahaan diteruskan oleh generasi kedua ya, yaitu Bapak Hendro Wijayanto. CV Karya Hidup Sentosa ini sendiri dulu berawal dari bengkel kecil sih, yang semakin sini menjadi perusahaan terbesar di Indonesia, terutama pada bidang industri mesin pertanian. Tidak hanya sampai di situ, perusahaan juga memperluas di bidang pengecoran logam yang dibutuhkan untuk komponen traktor ya. Nah, ini ada visi misi perusahaan. Visi dari CV Karya Hidup Sentosa sendiri yaitu membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Dan yang untuk misinya yang pertama yaitu menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan menekan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing, melakukan perbaikan dan berkesinambungan dengan cepat dan efisien,
Dan yang terakhir, membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Nah, CV Karya Hidup Sentosa sendiri memiliki nilai-nilai perusahaan, yaitu ada 7 jumlahnya, yaitu yang pertama integritas, kedua hidup sederhana, ketiga kerja tim, keempat unggul, kelima selalu belajar dan berubah, keenam fanatik terhadap betal, dan yang terakhir yaitu orientasi pada pelanggan. Nah, untuk struktur organisasinya di CV Karya Hidup Sentosa sendiri yaitu yang di atas yaitu ada direktur utama. Nah, di bawah direktur utama itu ada beberapa departemen ya. Yang pertama itu ada departemen personalia, keuangan, pemasaran, dan produksi. Nah, di bawah kepala departemen keuangan itu ada wakil kepala departemen keuangan ya. Di bawah wakil kepala departemen keuangan sendiri ada unit ICT. Nah, saya sendiri PKL di bagian unit ICT. Di unit ICT ini sendiri masih dibagi beberapa seksi, yaitu seksi dari Marvin atau Marketing Finance, yang kedua itu Human Resource, yang ketiga ada Production and Manufacture, dan yang terakhir itu ada Hardware and Working. Di bawah seksi-seksi ini masih ada yaitu programmer, kecuali di Hardware and Networking ya, karena bukan programmer, yaitu ada teknisi. Nah, tugas programmer yang ada di CV Karya Hidup Sentosa yang di seksi ICT, yang tugasnya yaitu yang pertama mendefinisikan kebutuhan pengguna sebelum membuat rancangan aplikasi. Yang kedua, mengevaluasi rancangan aplikasi yang diminta oleh atasan maupun dari departemen keuangan. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh atasan. Dan yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan. Yang terakhir itu memperbaiki dan menyelesaikan masalah pada program atau aplikasi seperti bug-bug atau error di aplikasi gitu. Nah, untuk peraturan perusahaan ini ada ketentuan terlambat, izin, dan mangkir. Nah, untuk terlambat sendiri ada toleransinya yaitu 10 menit. Semisal lebih dari 10 menit dari waktu masuknya ya, yang itu akan dianggap mangkir atau tidak berangkat. Nah, untuk belum 10 menit ya, semisal masuknya jam 7.20 nih, semisal kita telat di jam 7.25, nah itu kita hitungannya terlambat dengan mendapatkan poin 0,4. Nah, untuk izinnya tersendiri terdapat 2 izin, yaitu izin dinas dan izin pribadi. Nah, untuk pribadi sendiri kalau izinnya itu kurang dari 30 menit akan mendapatkan 0,4 poin. Nah, untuk kalau antara 30 menit sampai 180 menit nanti akan mendapatkan 0,5 poin. Kalau lebih dari 3 jam ya akan mendapatkan 0,6 poin. Nah, ini lanjutnya yaitu mangkir atau tidak berangkat ya. Kalau mangkir akan mendapatkan 1 poin dan gaji hari itu tidak dibayarkan. Misal aku mangkir hari Rabu nih, nah hari Rabu ini gajinya tidak diturunkan atau tidak dibayarkan lah. Nah, untuk sakit perusahaan itu boleh pulang jika sakitnya belum reda, dengan catatan yaitu menyeratkan surat izin pribadi ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu sakit di rumah, ini hukumnya wajib menyertakan surat keterangan dari dokter, kalau tidak dianggap mangkir. Nah, untuk tata tertib perusahaan di CV Karya Hidup Sentosa sendiri ya, ini ada beberapa, tapi saya tampilkan yang beberapa yang pokok saja ya. Yang pertama itu dilarang merokok pada jam kerja. Kalau untuk merokok sendiri itu nggak boleh asal ya, ada tempatnya tersendiri untuk rokok. Yang kedua itu dilarang mengaktifkan atau mengoperasikan handphone pada saat jam kerja. Kemudian itu dilarang berjualan barang pada jam kerja, dilarang bekerja ganda, semisal mendobel kerjaannya orang lain lah. Kemudian itu dilarang kuliah khusus atau sekolah. Selanjutnya itu dilarang makan pada jam kerja. Selanjutnya dilarang meminta atau memberi suap dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir itu dilarang tidur pada jam kerja. Nah, untuk jadwal kerjanya sendiri atau shift ya, kalau masih PKL itu shift paling biasa yaitu ada 2, yaitu shift umum dan shift tanggung 5. Untuk shift umum sendiri dari Senin sampai Sabtu itu jam masuknya sama, yaitu jam 7.20. Kalau pulangnya dari Senin sampai Kamis yaitu jam 3.20. Kalau Jumat 14.35, kalau Sabtu 14.20. Nah, kalau shift tanggung sendiri Senin sampai Sabtu ya, masuknya itu habis zuhur. Kalau Senin sampai Kamis itu jam 12:15. Kalau Jumat 12:45 itu karena untuk waktu sholat Jumat ya.
Nah, untuk pulangnya sendiri kalau shift tanggung 5 itu Senin sampai Kamis itu jam 20 lebih 15 atau jam 8 lebih 15 menit itu malam ya, yaitu kalau Jumat jam 7 lebih 45 atau jam 8 kurang seperempat, kalau Sabtu jam 7 lebih seperempat atau 19 lebih 15. Nah, untuk kesehatan dan keselamatan kerja di CV Karya Hidup Sentosa sendiri, perusahaan berkomitmen yaitu pertama itu perusahaan membentuk panitia atau pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2 atau K3 untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya itu perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Selanjutnya itu karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, pekerja akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk rekrutmen pekerja sendiri di CV Karya Hidup Sentosa, berkas-berkas apa saja sih yang diperlukan? Nah, ini ada beberapa, yaitu yang pertama surat permohonan kerja, itu pasti kalau melamar ya. Yang kedua itu ada CV atau daftar riwayat hidup. Yang ketiga ada fotokopi KTP, kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Yang keempat fotokopi buku rekening BCA. Yang terakhir, yang selanjutnya itu ada pas foto 4x6 3 lembar ya. Yang terakhir itu surat keterangan pengalaman kerja bila ada ya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan PKL. Saya sendiri bekerja sebagai programmer website ya, itu tugasnya itu membuat sebuah website seperti website penjualan traktor atau monitoring traktor lah. Ini yang berkaitan dengan keuangan. Nah, untuk alurnya di tempat saya terutama di bagian ICT ya. Yang pertama yaitu user akan memberikan tiket kepada ya kasih. Nah, semisal nih user akan membuat sebuah website. User itu akan membuat tiket di sebuah aplikasi, ada namanya tiket ICT support ya. Nanti tiketnya itu akan diberikan atasan. Nah, nanti atasan itu akan mengecek terlebih dahulu apakah ini memungkinkan dikerjakan atau tidak. Nah, atau apakah approval-nya ada atau tidak. Nah, jika sudah tiketnya itu sudah oke atau memungkinkan dikerjakan, nanti atasan atau kasih akan memberikan tiket kepada programmer. Nah, nanti programmer akan mengerjakan tiket tersebut. Nah, jika programmer merasa sudah selesai dan sudah di-trial oleh programmernya sendiri, nanti programmer akan lapor ke atasan atau kasih. Nah, nanti kasihnya akan ngecek hasil dari programmernya itu sebuah website ya, semisal. Nah, semisal kasihnya sudah oke, nah nanti tiketnya itu atau hasil dari tiketnya itu akan diteruskan oleh kasih ke user untuk di-trial atau diuji coba. Nah, jika user sudah oke, nanti akan di-push ke Git. Nah, ini ada beberapa foto kegiatan. Yang di sebelah kiri ini ada, nah ini yang saya maksud tadi, yaitu aplikasi tiket. Di sini adalah tempat untuk membuat tiket-tiket. Semisal user akan membuat sebuah website, nanti ordernya di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada foto saya ya, yang sedang ngoding ya. Nah, ini ada beberapa contoh hasilnya. Yang di sebelah kiri ini ada contoh tampilan ya. Dan di sebelah kanan ini adalah HTML dari tampilan yang di sebelah kiri ini. Nah, untuk saya sebagai programmer di CV Karya Hidup Sentosa yang di Marvin ya, itu membuat website yang bahasa yang sering digunakan yang terutama yaitu HTML, itu pasti untuk web, CSS, JavaScript. Nah, untuk bahasa backend-nya sendiri pakai bahasa PHP. Untuk versi PHP-nya masih versi lama ya, yaitu versi 5, dan menggunakan framework ya untuk membuat website-nya, yaitu framework CodeIgniter yang versi 3. Nah, ini ada kesesuaian kompetensi. Apa saja sih kompetensi yang sesuai dengan perusahaan? Nah, kompetensi sekolah yang sesuai yaitu ada pemrograman dasar, software as a service atau SaaS, terutama di materi database query SQL ya. Yang ketiga simulasi digital, yang keempat sistem komputer. Nah, untuk kesimpulannya, praktek kerja lapangan atau PKL merupakan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan untuk melatih dan memberikan pengalaman kepada siswa tentang dunia kerja yang diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan siswa. Nah, ada saran-saran ini terutama untuk adik kelas ya. Yang pertama yaitu mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju. Yang kedua, mengasah kemampuan sesuai bidang yang dituju.
Yang ketiga yaitu menyiapkan mental. Nah, ini penting sekali, kalau tidak dikit-dikit akan ngeluh. Yang keempat yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di tempat PKL. Yang menjaga nama baik sekolah. Yang terakhir yaitu menyicil laporan dan jurnal PKL dari sekolah. Menyicil laporan dan jurnal PKL itu dari awal-awal ya, jangan akhir-akhir. Nanti istilahnya apa ya, keteteran atau ketinggalan lah. Nah, dan yang terakhir mungkin ini ada sedikit saran ya buat dari saya yang PKL-nya selama 12 bulan. Mungkin untuk adik-adik kelas dipikirkan kembali, semisal ingin lanjut kuliah, apakah bisa PKL selama 1 tahun 12 bulan. Nah, itu dipikirkan kembali ya. Nah, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.